Sejak 1 Juli lalu hingga 14 Juli mendatang, Pertamina melakukan uji coba metode baru pembelian BBM bersubsidi secara digital. Kebijakan yang baru diterapkan di 11 wilayah di Indonesia ini direspons oleh sejumlah ahli. Kebijakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi My Pertamina menuai reaksi dari berbagai pihak termasuk akademisi. Ekonom dari Universitas Pasundan menilai, kebijakan ini sebenarnya telah dihembuskan sejak 2014 dan memiliki tujuan baik untuk membatasi pengeluaran APBN terkait subsidi BBM. Apalagi saat ini harga minyak dunia sudah menyentuh $100 Amerika per barel, jauh dari asumsi APBN yakni sekitar $60. Namun penerapan kebijakan ini terkesan tidak serius, terburu-buru, dan tidak didukung kajian yang memadai. Sosialisasi yang masih jauh lah dari harapan ya. Selain mendadak, saya kira juga kemudian ya aplikasi itu juga sering error ya. Bahkan sebelum ini pun juga sering error kan begitu. Oleh karena itu sosialisasinya perlu lama meskipun pemerintah menjanjikan ya Pertamina 2 minggu sekali akan dievaluasi. Tapi juga dari sisi pemilihan sampel wilayah ini juga sangat tidak merefleksikan bahwa ini serius. Ya, saya ambil contoh misalkan kenapa kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis yang berdekatan. Ya, kenapa tidak Kabupaten Bogor yang jumlah penduduknya banyak dan industrinya banyak. Kan ini juga terkait dengan pembatasan tidak hanya Pertalite tapi juga solar bersubsidi kan begitu. Jadi saya kira banyak kelemahan lah. Pakar keamanan cyber yang juga dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB, Budi Raharjo mengatakan, aplikasi pembelian BBM bersubsidi meminta banyak data kepada pengguna. Salah satunya adalah kartu tanda penduduk yang menurutnya tidak perlu. Menurut Budi, Pertamina hanya membutuhkan data kendaraan untuk memverifikasi penerima BBM bersubsidi. Ia khawatir jika pengembangan dan pengelolaan data tidak dilakukan dengan baik, data pengguna aplikasi bisa bocor. Ia berpendapat ada metode lain yang bisa dilakukan. Ada cara lain yang lebih elegan. Contoh, sebetulnya di SPBU itu bisa dipasang kamera, ya kamera yang mendeteksi plat nomor mobil atau mobil. Nah nanti dia langsung ngecek dengan database di Samsat, oh ini mobil ini layak atau berhak nggak mendapat subsidi atau nggak. Sudah selesai kan, dibalikin lagi, green boleh, tidak merah tidak boleh, kan sudah. Jadi masyarakat tidak perlu install aplikasi, tidak perlu store data. Gitu kan ya, dan semuanya itu dan nggak perlu pakai HP segala macam itu semuanya disediakan oleh penyedia jasanya dalam hal ini Pertamina. Itu bisa dilakukan dan itu tidak susah, itu sangat mudah sekali gitu. Budi menambahkan audit secara berkala juga penting dilakukan untuk aplikasi yang terkait dengan sistem transaksi oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan pengelolaan dan pengembangan data dalam aplikasi aman. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.